Halo, jumpa lagi dengan saya, Elianus, calon guru penggerak angkatan keempat SMKN 1 Raden Batuah, Kabupaten Barito Timur. Kali ini saya hadir dalam modul 1.4.A.9, koneksi antar materi tentang budaya positif. Filosofis Ki Hajar Dewantoro menjadi inspirasi bagi warga sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Melalui penghayatan dan penerapan filosofis ini, para pendidik dimampukan untuk menuntun murid sesuai dengan minat, potensi, dan kodratnya masing-masing, sehingga menjadi insan yang selamat dan bahagia. Melalui nilai dan peran guru penggerak, seorang pendidik sejatinya mampu mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila dengan memberikan layanan pendidikan yang berpihak kepada murid, memperhatikan kodrat, minat, dan potensi masing-masing murid sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantoro. Seorang pendidik juga dapat mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila dengan merumuskan visi sekolah dan murid di masa depan, serta mewujudkannya melalui semua kekuatan yang ada di sekolah dan di masyarakat yang telah dipetakan, yang dapat diberdayakan secara kolaboratif untuk mewujudkan visi tersebut. Kekuatan-kekuatan dimaksud seperti kekuatan pendidik sebagai pemimpin pembelajaran, murid sebagai objek dalam pembelajaran, kepala sekolah, guru-guru, tenaga kependidikan, orang tua murid, pengawas sekolah, dan dunia usaha, dunia industri untuk jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan. Pemberdayaan semua kekuatan tersebut dapat diimplementasikan melalui manajemen perubahan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan kolaboratif yang menerapkan prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Model inquiry apresiatif yang diterapkan pada pendidikan guru penggerak adalah model BAKJA, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Konsep budaya positif meliputi yang pertama perubahan paradigma atau stimulus respon dan teori kontrol. Berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia yang meliputi teori internal dan eksternal. Berikutnya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Budaya positif dan disiplin positif diharapkan muncul karena adanya motivasi yang berasal dari dalam diri murid atau yang dikenal dengan motivasi intrinsik, sebagai upaya menghargai diri sendiri dan mewujudkan nilai-nilai yang mereka yakini. Karena seseorang akan lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh saat mewujudkan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri dari restitusi, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi merupakan tawaran bukan paksaan.
Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila dapat diwujudkan dengan penghayatan akan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro, penerapan nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif di sekolah. Itulah kesimpulan dari modul 1.4. Berikutnya adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Budaya positif dan disiplin positif diharapkan muncul karena adanya motivasi yang berasal dari dalam diri murid sebagai upaya menghargai diri sendiri dan mewujudkan nilai-nilai yang mereka yakini, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan atau sekedar menghindari perasaan tidak nyaman. Seseorang diyakini akan lebih bersemangat dan sungguh-sungguh saat mewujudkan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Berdasarkan pemikiran tersebut, sangat penting untuk mengubah serangkaian peraturan beserta konsekuensi yang berlaku di sekolah dengan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian tujuan di dalam menerapkan budaya positif dan perilaku disiplin positif, murid atau siswa memiliki kesadaran dari dalam diri mereka sendiri sehingga dalam upaya mewujudkannya mereka lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh serta tetap merasa merdeka dan bahagia. Tolok ukur keberhasilan. Bukti yang dapat menjadi indikator bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik adalah guru dapat menerapkan restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh murid berdasarkan keyakinan sekolah atau kelas yang telah dibuat melalui curah pendapat seluruh warga sekolah. Ada peningkatan perilaku disiplin yang dapat dilihat pada diri guru dan murid. Selanjutnya, lini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, melakukan sosialisasi budaya dan disiplin positif. Yang kedua, membuat poin-poin keyakinan sekolah dari poin-poin peraturan sekolah beserta konsekuensinya melalui kegiatan curah pendapat dengan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, melakukan sosialisasi berkelanjutan tentang pelaksanaan keyakinan sekolah kepada seluruh warga sekolah dan komite sekolah. Yang keempat, mengimplementasikan penerapan keyakinan sekolah. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi efektivitas penerapan keyakinan sekolah. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Untuk dapat mewujudkan tujuan dari program ini diperlukan kolaborasi dari semua elemen yang ada di sekolah, mulai dari calon guru penggerak, kepala sekolah, dewan guru sebagai pelaku restitusi, murid atau siswa, orang tua siswa, dan dunia usaha, dunia industri sebagai mitra pendidikan sekolah menengah kejuruan. Demikian koneksi antar materi kali ini. Salam dan bahagia. Saya Elianus. Terima kasih.